الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عني وعنكم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kita melanjutkan kajian kita tentang yang ketiga lah, najis yang pertengahan. Najis ini, yang ketiga ini adalah najis yang pertengahan. Kalau bahasa fikihnya itu an-najasatul mutawassithah, najis mutawassithah atau najis yang pertengahan. Kenapa jadi dinamakan najis yang pertengahan? Lalu fuqaha sebab tasmiyati, sebab dinamakan bil mutawassithati dengan najis mutawassithah. Kenapa? Li'anna syari'a, karena bahwasanya syari, pembuat undang-undang lah, Allah dan Rasulullah, tawassata bi hukmiha, yaitu dalam fuqaha di dalam kitab Taqrib Sadidah lah, menganggap apa ya? Menganggap pertengahan pada hukumnya. Maksudnya pertengahan itu ada ngalih benar dan ada enteng benar, pertengahan. Mutawasit, wasit itu kan artinya orang yang menengahi. Jadi apabila ada wasit yang timpang sebelah, wasit secara bahasa itu namanya apa? Keluar daripada kaidah bahasa Arab. Wasit lah, arti wasit itu adil, ya kan? Nah, di pertengahan. Nah, kemudian apa gerak yang najis mutawasit negatif? Lalu di sini wahiyya sa'ilun najasa, yaitu seluruh apa? Seluruh najis atau segala najis. Pokoknya najis nama apa aja itu namanya najis mutawassithah, najis pertengahan yang terbilang. Padahal kan najis itu ada berapa ya? Ada 3, ada mughaladzah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Kenapa sih mendefinisikan najis mutawassithah ini? Wahiyya sa'ilun najasat, di sini seluruh najisnya ada ungkapan Arab apa ya? Al-ma'dum, an-nadir, al-ma'dum. Yang jarang itu hukum kada karena najis apa ya? Najis mughaladzah, anjing ragam itu dihitung sedikit, jarang benar. Apalagi mukhaffafah, ya ada jarang terjadi. Wah, ini kan macam-macam karena makanan sudah dianggap kada. Makanya namanya sa'ilun najasat. Yang jarang itu hukum kada ada. Nah, kita baca dulu. Apakah menurut kitab sinilah secara bahasa Melayu, yaitu najis yang bukan terbit dari anjing dan babi. Pokoknya selain daripada anjing dan babi, seperti tahi, ya ada. Itu namanya najis mutawassithah, najis pertengahan. Kita ulangi sedikit lah. Kalau sama ada tuh. Ya, najis itu kan terbagi 3. Yang pertama mughaladzah, najis yang berat. Nah, selain daripada ini
Apakah najis yang berat itu yang terbit daripada anjing dan babi? Contohnya seperti liurnya, selonga, tahinya, kambingnya, palungnya dan sebagainya. Ya kata yang terbit daripada anjing. Termasuk di kitab fikih itu, ya kata di dalam kitab tangga ibadahnya nanti dijelaskan yang lahir perkawinan antara anjing dengan binatang lain. Contohnya apa ya? Kambing. Misalkan lakinya anjing, bininya kambing, atau sebaliknya, bininya lakinya anjing, bininya kambing. Lalu beranak lakinya. Nah, seandainya anak itu mirip anjing, itu jelas apa ya? Anak anjing. Jelas namanya hukumnya? Hukum anjing mubalaghah. Tapi seandainya anaknya anaknya kambing, memang rupanya kayak kambing, padahal kawinnya lawan anjing. Kenapa jadi tahu? Ini bakalan sekandang anjing lawan kambing. Gak ada lagi yang mengawininya kambing ini selain anjing. Baru beranak, rupanya rupa kambing. Itu dihukum makan apa anaknya? Hukum apa anaknya? Hukum kambing kah? Hukum anjing kah? Meskipun kambing namanya hukum anjing lah. Ini ada kaidah fikih. Ija sama al halal wal haram kulibal haram. Apabila terkumpul antara yang halal dan yang haram, maka dimenangkan haram. Duit pian tukar baju, di situ ada duit menjuntan 1.000 aja. Keparakan yang 100 1.000. Yang ada harga baju, pian bos sudah yang salah namanya. Ada sah, karena situ ada terbuat yang haram. Ya, tapi terimalah. Nah, misalnya diterima, kan ada beda. Nah, kemudian di kitab I'anat Thalibin itu lagi, ya ada manusia kawinan anjing, anaknya anjing, dan lain itu terus najis mubalaghah hukum anjing. Ini anaknya manusia. Ini hukum apa nih anaknya? Hukum apa anaknya? Manusia anaknya. Seperti kayak gampang tanpa kekurangan. Hukum anjing enggak? Hukum manusia kan? Seandainya kesentuhannya besar teruang ada kan? Ini ulama fikih itulah. Ini sesuatu yang patut terjadinya dipikirkan itu dulu. Apalagi yang rancak terjadi begini, ada di kitab sidin di sekarang sidin tetap aja itu kaidahnya tadi izin sama al halal wal haram kulibal haram gimana haram ini hukum apa ya? Hukum anjing, tapi tetap punya mukallaf, tetap taklif berarti hukum sunnahnya yang dimeskip sapinya ya ada, tapi syaratnya kita nyala boleh basah menggudu di rumah aja ya ada, amunnya basah kan kami kita kita ngalihin membasuhnya atau tangan kita basah atau ini yang basah wajib bisa terus enak ya itu hukum aja Bapak. Nah jadi membasuhnya tadi 7 kali basuhan. Yang sunatnya jangan yang ketujuh yang pakai apa tadi baju campur tanah. Yang bagusnya itu yang abdulnya itu yang pertama itu mubalaghah pertama lah. Nah, kalau najis mukhaffafah yang kedua semalam 4 syaratnya. Yang pertama kami, ya ada. Yang kedua anak laki-laki. Yang ketiga umurnya jangan sampai lebih daripada 2 tahun. Yang keempat yang mesti masih menyusu lawan ibunya, ada banyak minum yang lain. Ya kata susu formula atau makan sundah ada boleh. Apabila makan yang lain daripada air susu ibunya maka termasuk najis mutawassit yang kita akan bahas nih. Ya kata. Nah jadi itulah selain daripada yang 2 macam itu maka namanya najis mutawassit, najis yang pertengahan. Makanya di sini sajirun najasat. Kemudian apa lagi? Kita baca lagi. Nah kemudian najis kotak pertengahan ini ada 2 bahagi di sini.
Najis pertengahan ini ada dua bahagi. Yang pertama najis ainiyah. Kalau bahasa fikihnya itu najasatun ainiyatun lah, najis ainiyah. Lalu di fuqaha sababul tasmiyati, kenapa dinamakan nabiya? Dinamakan bil ainiyah, najis ainiyah, li baqa'i ainin najasah di sini. Karena apa? Li baqa'i, tertinggalnya ainin najasi, benda atau apa bentuk najisnya kelihatan tadi najis berjombong. Nah makanya dinamakan apa? Najis ainiyah. Wakila ada ulang yang berpendapat ulama li'annaha qad tura bil aini. Nah karena bahwasanya sungguh dilihat bil aini badannya. Ibarat tahi itu kelihatan kuning bentuknya, ya ada betuyuk. Ibarat kami itu kelihatan apa warnanya kuning bajunya. Nah itu najis ainiyah. Ya ada najis ainiyah. Di sini ada isim apa? Sambetakan nah di Melayunya. Yaitu isim najis yang ada rupanya. Ya ada. Artinya turun dari bil ain, kelihatan bendanya. Kemudian baunya bau misalkan tahi bau apa? Bau harum. Ya ada. Kami bau hancing. Nah kemudian rasanya ini kayak apa ya? Ini tangguh aja. Ya ada. Menurut saya rasa apa lah ditangguh aja. Nah jadi apa namanya? Ada kelihatan yang tiga macam nih. Rupanya, baunya, dan rasanya. Ini dinamakan najis ainiyah. Kemudian caranya mensucikan di sini cukup sekali basuh hingga hilang rupanya, baunya, dan rasanya. Kalau rasa ini secara zon aja lah, ini bikin zon terpakai 75%. Harus sejilat gitu. Mungkin rasa sudah kejilat itu berhasil sudah dijilat lagi. Ya ada. Nah, jadi apa namanya? Secara zon aja. Misalkan kayak gini lah. Diherai cacak di tangan. Nah, di sini diherai cacak. Pian basuh dengan sekali basuhan hilang badannya, ditiup hilang. Misalkan pian nak mayat pian jilat ada lagi rasa tahi cacak di dalam itu sah dah. Sah. Basuhannya sah. Ya ada. Amunnya sah, misalnya berikit tahinya nih sampai kering. Ya ada. Pian basuh berapa? Hilang separuh yang putihnya misalkan, sisanya yang hilangnya. Ya ada. Apabila orang itu pakai baju hilang, kopi yang putih pada rantai cacat dari penggokan, cacat dia. Kopi yang putih baju hilang sedemikian, atau baju hilang, cacat dia. Nah, tadi atau putihnya aja lagi, gaspian basuh ulang sekali. Ya ada, hanya hilang, atau 3 kali hanya hilang. Yang basuhan ketiga tadi dihitung sekali, itu yang sah. Ya ada, itu yang sah. Apabila sudah hilang, itu sah sudah. Najis mutawasitah, najis yang pertengahan. Nah, tapi sih seandainya sekali hilang, lagi kitab takrir itu wa yusannu ziyadatu saniyatin wa salisatin. Nah, disunatkan akan menambahi 2 kali dan 3 kali. Kayak wudu. Yang basuh wajib itu mana ya? Pertama basuh muawiyah. Sah sudah. Sunat basuhan yang kedua atau basuhan yang ketiga. Itu juga misalkan sekali basuh sah sudah, hilang badannya. Air ini hilang. Itu sunat tuh. Anak 2 kali boleh. Anak 3 kali boleh lebih afdal. Seandainya dengan 3 kali jadi hilang, itu satu tuh. Yang kedua hanya hitung sunat. Yang ketiga hanya hukum sunnah. Nah jadi pahamlah, hingga hilang rupanya, baunya, dan rasanya. Nah ini tentang apa? Ainiyah. Nah kemudian di kitab lain ini sangat ringkas semua. Jadi untuk tambahi di penjelasan yang lain,
Jisidin najis itu najis ada yang dimaafkan, ada yang tidak dimaafkan. Ada yufa, ada lam yufa. Ada najis itu, ya najis. Ini hukum najis mutawasitah, cuma jadi dimaafkan. Ada yang tidak dimaafkan. Nah, kalau najis yang dimaafkan itu yang yufa itu terbagi empat. Yang pertama lah ma yufa anhu bisawbi wal ma'i. Ma najis juga dimaafkan anhu daripada najis itu pisaubi di pakaian wal ma'idin dan di mana ya di air. Najis itu dimaafkan meskipunnya di air, meskipunnya di pakaian atau di awak atau di tempat dia ada. Pakaian itulah kita hias saja ke badan atau ke tempat. Contohnya apa yuk dimaafkan? Najis cuma dimaafkan. Wa huwa ma la yudrikuhu at-tarku. Nah, yaitu najis yang tidak diperdapati apa itu najis tadi oleh mata telanjang. Mata kita tidak melihat najis yang ada. Seandainya melihat najis, cuma ada kelihatan. Artinya ainiahnya tidak terlihat lagi. Ya, najis ini jadi najis apa ya? Tokniyah aja lagi. Karena ada kelihatan, maka maafkan. Contoh, uang tidak habis. Yang kita ini jangan was-was. Jadi apabila batis pian basah, misalnya, ya kan batis itu apabila basah, najis itu kainnya gitu, itu pulang aja tukang yang basah. Jadi ketika kita masuk masjid di situ jadi jangan dekat perlu sedikit misalnya, beliung-liung mencari yang apabila kan itu bendanya diajak aja, ada bapak, selamanya kali kelihatan itu dimaafkan di rumah orang itu jangan kita berupdate benar, namanya kita sedikit jalan ya ada itu dimaafkan. Seandainya orang salah cara membasuhnya ya dalam kesimpulan pada dibuangnya airnya tanggung yang tukang basuh ibadah masjid itu tanggung yang bebersih ya kata. Jadi membasuh itu buang airnya dulu hanya basuh ya kata. Itu sudah suci. Nah, ada ulang yang kedua. Ma yuqa anhu fisawbi dunal ma'i. Ada najis itu dimaafkan darinya najis fisawbi di pakaian ada di air. Di airnya kan dimaafkan. Najis itu dimaafkan di pakaian aja atau di awak. Tapi di air tidak dimaafkan. Contohnya apa ya? Qalilid dami seperti sedikitnya darah. Misalkan darah jerawat termasuk nanah aceh misalnya jerawat atau bisul mantan sudah rahatan begitu aceh ya ada diburit kamu bisul aceh misalnya itu diampuni aja dah dia maafkan asal sedikit lah. Ini ada fuqaha itu membatasi sedikit itu jangan lebih daripada duit koin lah. Apabila lebih daripada duit koin itu menyebar darahnya itu dianggap ada dalam yoba, ada dimaafkan. Yang yoba itu yang sedikit seperti darah nyamuk yang di awal itu dimaafkan. Ya kan? Nah, tapi di sini kan dimaafkan di air. Kalau di air ini akan dimaafkan contoh. Misalkan tangan dia ini bekas menangkap nyamuk. Ya kan? Ada kalau darahnya di sini. Ada. Lalu dia makan saluran atau di rumah yang cacat di kokopan. Nah, ini kita najis kan nih, karena kurang daripada 20 ya lah, 216 liter. Kalau dia makan, yang awal muncul uang di situ, makan atau makan najis lah. Ya ada. Makan ada dimaafkan di air. Ya ada. Termasuk darah yang dimaafkan ini darah apa ya? Darah yang ada di iwak, ada di menyiangi lah. Itu jangan juga terlalu aktif benar. Disikat, disikat. Ada darah kira selamatnya ada nyaman lagi yang iwak, ya ada. Atau apa namanya bekas pokok ubat misalkan itu darahnya itu masih ada banyunya lah, bekas banyunya yang kita basuh itu. Amunnya pian sampai kalau lagi banyunya itu masih nyaman lagi. Ibarat pantol itu nyaman lagi dan tidak ada. Ibarat apa namanya ayam itu jangan terlalu bersih bandar-bandar itu lah. Ini kan nyaman, ada terasa lagi sudah yang aslinya ya ada rasa banggai kena iwak tadi ya ada
biar aja yang sedikit itu dimaafkan. Contohnya lagi yang dimaafkan najis itu yang ada di iwak itu tahinya, tapi yang iwak halus, kayak yang meminantui iwak itu yang dianggap dimaafkan najis tahinya. Apabila menyanyi paning kepala ya sudah. Angin menyanyi anak misalkan anak ini kantri yang misalkan apa halus tuh makanya yang halus tuh anak kokuyu misalkan itu udah lupa langsung dia diasami dulu ya digoreng aja ya udah dimakan nyamannya ada pahit-pahitnya tuh. Nah itu halal itu kita kayak anak lah ngomongnya di kitab yang di bawah ada bang ya kan. Nah, jadi jangan jangan kalau berarti benar itu dimakan dimaafkan aja. Najis saja cuma dimaafkan. Nah contohnya lagi yang najis yang dimaafkan. Yang ketiga mayuqa'an bil ma'i dunasawi. Nah ada najis itu dimaafkan di mana ya di air, ada di mana ada di pakaian. Ini balikannya tadi. Kalau di air ini dimaafkan, kalau di pakaiannya kan dimaafkan. Nah ini contohnya apa ya? Contohnya al-maytatu di sini. Al-maytatu ada bertasdid lah bangkai. Ini apabila bertasdid mayitah atau mayitun lah kayak kita sembahyang apa? Usolli fardhu kifayati ala hadihil mayitah atau ala hadihil maiti. Bertasdid ada ya. Bertasdid berarti jenazah atau manusia meninggal lah. Tapi apa ada bertasdid ianya dua itu apa namanya? Itu bangkai yang terbit daripada binatang. Ya kan? Kalau bertasdid. Nah, binatang apa ya? Allati la dama laham sa'ilun yisitin. Yang tidak darahnya lahap bagi tadi apa? Bangkai sa'ilun mengalir. Darahnya akan mengalir. Ada binatang yang akan mengalir. Contohnya seperti apa ya? Kajubabin wa namlin, seperti lalat dan samut. Lalat dan samut gugur misalkan di mana di banyu kita gugur samut atau nyamuk termasuk juga. Apalagi tadi lalat itu berapa? Dia ada kita buang, jangan diminum samut-samutnya. Dia ada itu hukum apa? Hukum ini buang nih airnya. Mau sudah terlihat lagi dimaafkan. Nah sudah dia ada. Orang yang masih selama masih terlihat apa airnya buang ini makanya tadi ya ada hanya diminum jangan dibuang ya ada. Kalau ini misalkan tadi biar apa menonton TV membuliki kan teh kalau itu sudah bersamut mati kalau samutnya atau mendarat situ apa namanya lalat mati lalatnya itu jangan jangan dibuang mubazir. Dalilnya mana Rasulullah adalah ya Nabi adalah iya wa ajubabi fi syarabil ahadikum di sini apabila jatuh lalat pada minuman salah seorang kamu fal mishu maka hendaklah kamu tenggelamkan akan lalat tadi summa la yansihu kemudian apa hendaklah kamu buang akan lalat tadi fa inna fi ahadi karena sesungguhnya sih pada salah satu janah ini dua alarnya ada penyakit wafil akhar dan pada yang lainnya sifahan ada obat penawarnya. Nanti kita mengatakan sayap yang kiri ke yang kanan tapi salah satunya di situ ada penyakit, di situ ada obatnya. Jadi apabila ada nyamuk samut di sini apa tadi lalat mendarat di banyak kopi kita calmakan sampai keduanya terjalak. Apabila ada calmakan biar minum diwajarkan kita jadi penyakit. Di situ ada penawarannya ya Nabi. Itu aja buang. Jadi ini tambah sama lalatnya. Nah justru dia ada. Nah dia apa namanya diminum ya ada. Itu dimaafkan. Pokoknya darah apa binatang yang ada mengalir darahnya itu dimaafkan apabila terkubur di banyu. Bukan ada najis, cuman dimaafkan. Itu di kitab itu banyak contohnya seperti apa namanya seperti kala cacak bubur misalkan dimasakkan
itu uang ya cocoknya, uang ya ini cocok kita mengalir. Nah kalau di kita bapak bawa zabun itu cocok. Buah akarabun, contohnya kalau jengking itu kan darahnya kan mengalir. Gugur misalkan di makanan itu wangi, kan kalau jengkingnya makan itu bapak ya kan? Karena itu apa namanya ada mengalir darahnya. Nah tapi kalau dimaafkan di mana ya? Bangkainya nih dipakai ya. Jadi kan waspada sebelum apa namanya sebelum sembahyang itu ya dia baju nih. Kalau kayaknya ada apa namanya ada apa tadi? Ada lalat yang mati, ada samut yang mati, ya ada. Itu wangi, kamu hidup kan bapak masih berjalan, ya ada bangkai lagi, ya ada. Yang bangkai itu sudah mati. Nah, apabila hidupnya ada bangkainya masih suci. Nya binatang itu ada 3 macam lah pokoknya. Binatang itu ada tiga macam. Ada waktu hidupnya najis, waktu matinya baginya enak. Najis, ya najis mughaladzah ya. Nah kayak anjing lawan apa? Babi. Ini kulitnya kalau mati sama-sama nih. Biar dia mati, biar disembelih ke atasnya apa? Atau dihalalkan. Ya ada. Ini menurut Imam Syafi'i lah anjing tetap apa? Najis mughaladzah. Hidupnya matinya apa? Nah, najis. Ada binatang tuh hidupnya apa? Ada najis. Tapi apabila matinya jadi najis jadi bangkai. Contohnya kayak apa? Nah kayak kucing, itu kita japa-japa kucing itu ada najis, tapi itu udah mati bangkainya najis tuh. Nah najis. Atau yang kayak samut tadi, waktu hidupnya ada najis. Jadi apabila apa namanya masih berjalan di awal kita udah bapak ada di rumah makan apa? Nah najis samut tadi. Atau binatang itu inya hawa dimakan waktu hidup, waktu hidup. Inya binatang itu apa? Hawa dimakan, cuman matinya kalau disembelih. Nah itu mau bangkai juga. Nah kayak apa kambing kah, ayam kah, ya ada. Terakhir sapi, hatinya itu bangkai kan. Itu kata kalau tidur, kata kalau apa namanya, kata kalau dimakan itu. Nah najis apabila terbawa sembahyang itu tadi dulunya banyak kan itu apa? Ada sah terbawa bangkai. Ada yang ketiga. Yang ketiga ini hidupnya suci, matinya pun suci, yaitu binatang yang mau dimakan dan matinya mati bersembelih. Ya kata, amunnya najis, tidak makan kita makan apa namanya ayam disembelih. Ya kata. Nah itu ada bapak, itu hidupnya suci, matinya pun suci. Ya kata. Nah itu apa namanya? Binatang termasuk yang suci ini hidupnya suci, matinya suci itu adalah ikan iwak matinya suci, hidupnya suci atau bilalang. Nah kalau bilalang Allah itu dimakan boleh, hidupnya suci, matinya suci. Termasuk manusia ini hayawan bilang tuh belajar nanti al-insan ya hayawanun natikun ya kata manusia ini adalah hewan yang bertutur. Ya kata atau makhluk hidup yang bicara hewan ini nih cuman hewannya natikun yang bila matinya suci, manusia itu suci. Nah itu diantaranya adalah apa namanya najis yang apa dimaafkan di air tadilah kalau dimaafkan di pakaian. Ada yang empat, nah malayupa najis yang tidak dimaafkan anu daripadanya mutlak secara mutlak. Nah ini baqiyatun najasati yaitu sisa daripada najis tadi yang 3 macam tadi. Maka ini harus dimaafkan nih, dihukumkan najis. Nah kayak apa aja harus dimaafkan. Nah kemudian yang termasuk termasuk najis mutawasithah adalah khamar. Kalau khamar minuman keras atau miring. Nah, ya adanya kalau bahasa Arabnya khamar itu hasil parahan daripada anggur khamar namanya. Atau yang kedua nabis. Nabis ini yang membukannya itu cuma cair juga. Tapi ini perahan bukan daripada apa?
anggur, misalkan parahan daripada apalkah kanaskah apabila difermentasi kan jadi mabuk tuh hukum komarnya juga. Tapi kalau bahasa fikihnya itu najis namanya, parahan daripada selain anggur. Nah ini cairannya itu banyunya itu najis, dikonsumsi pun najis, haram hukumnya. Nah ada kan arti komar itu kudu muskirin, ya ada setiap yang memabukkan. Contohnya ada yang haring, ada yang gak terjamin. Contohnya kayak narkoba, apa ya, sabu-sabu. Nah kalau sudah haring kayak ganja dan sabu-sabu itu hukum memabukkannya haram kalau dimakan, diminum, kayak cabuk haram. Tapi bandanya itu suci. Seandainya kita mau sembahyang itu ada menghalangi keabsahan sembahyang. Lain yang cair tadi. Apabila kita mau sembahyang, tak kantongi misalkan dia sedikit ya ada sedikit misalkan kayak botol minyak harum topi miring terganti kantong basah, ya ada. Atau misalkan amunnya kan sedikit narkoba itu sah terbawa sembahyang, ya ada. Pokoknya luar biasa banyaknya macam-macam najis ini. Nah kemudian di antaranya najis itu adanya suci, ya ada. Dan asalnya najis berubah jadi suci. Nah contohnya najis itu berubah jadi suci lah apa ya? In kalau dami labanan. Nah berubahnya darah jadi air susu. Kan air susu itu berasal dari darah berubah jadi susu. Coba kan anak rumah habis susunya nyegah kalau minum kalau keluar darah, ya kan? Darah. Nah apabila ini berubah jadi susu jadi ada di apa? Jadi suci. Kamunya darahnya jadi apa? Najis. Atau apa kurang? Wamania, nah berubah jadi mani. Kurang tuh, misalkan berhubungan terus sehari 2 kali, ya ada lagi yang air mani keluar, terus sudah keluar, ya ada darah. Karena asalnya dari darah apa mani itulah. Kemudian wa'alaqatan wa'alaqatan. Nah, inya itu asalnya darah, lalu jadi segumpal apa ya? Daging. Nah, yang berubah jadi segumpal daging itu suci. Yang asalnya darah ada. Darah itu apa namanya? Najis berubah jadi apa? Jadi segumpal apa? Daging itu jadi suci. Nah, kemudian apa lagi? Darah yang berubah jadi misik. Misik itu apa namanya? Misik itu minyak yang terbit dari apa? Hijau putih ada. Hijau itu berasalnya dari apa ya? Dari darah. Atau khamar itu asal dari macam-macamnya aja. Yang khamar itu di lawasan hati dia makannya menjadi cuka. Nah, yang berasalnya jadi yang najis, khamar tadi lah berubahnya jadi apa ya? Jadi apa? Cukanya suci. Ya ada. Ada sesuatu itu berasal dari najis lalu jadi suci. Ya jadi contohnya itu di dalam kitab apa ya? Di dalam kitab tak tidak banyak ayat lagi lah. Nah sama juga. Nah kemudian yang kedua di sini najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada rupanya, baunya dan rasanya seperti air kencingnya yang kering, ditiup angin ya ada. Jadi apa namanya? Hilang apa? Bandanya, baunya, rasanya pun gak ada lagi itu jadi najis hukmiyah. Cara mensucikannya cukup dengan mengalirkan air kepadanya. Ya ada. Anunya kan ada lagi, cuma kita ingat posisinya di situ tadi. Bakas apa di situ kan apa namanya? Betapi beruduran hilang itu kita cacak tadi. Kata hilang disapunya. Ya ada. Apa namanya? Berpakaian untuk uluran benar. Nah, tapi ingat posisinya cukup dengan dialirkan banyu aja suci. Atau misalkan kayak ini kasusnya, karena anak itu
tetap kami di mana ditilang, ya ada ditilang. Nah kemudian di situ ada apa namanya, ada basah, kita japai basah, baunya tingur-tingur anjing, kayak mau sucikannya nih, bawa keluar, jamur dulu, ulah najis apa ya, hukmiyah, yang asalnya najis airnya berubah menjadi hukmiyah. Apabila kada cium lagi, sudah kada lagi basah, nyaman itu basahnya, ada perlu betapas, biar kubuyakan aja di atas yang tandai lah situ, yang tandai, yang makasih basah tadi, tandai dulu, biar kubuy banyak situ, di yang mulai pulang, dia ada hilang sudah, suci itu lah, jadi suci. Misalkan sekarang besoknya balik mangkat keluar, nah ini kipas angin ya, kipas angin ini sampai apa namanya basah hilang, sudah baunya hilang, kubui banyak situ, kubui banyak. Pulang apa namanya, seandainya pian berapa di situ, ada apa lagi sudah, iya ada apa lah, lagi kayak apa namanya, tahi anak misalkan behera di lantai, dia ada amin apa tahi di lantai, pian ambilkan sabut misalkan atau tisu, kain burung pian dua, lalu pian siguri banyak sih kan, siguri banyaknya kan kata-katanya di dalam mengalir, artinya banyaknya di tengah kubuyakan begitu, ya ada perlu yang pakai itu, yang kayak itu aja, sudah suci itu ya, sudah suci, biar kada lihat sapu, yang ada biar ada jejak situ, tetap suci, biar pengen bilang misalkan tetap suci dah, yang ada, kami yang baik itu disapu, dia ada supaya anak yang apa, yang luar biasa, buka ada sumberin kena, yang ada. Nah, yang banyaknya sisanya itu, nah itu bajunya apa ya? Baju busalah namanya, makul busalah. Makul busalah itu nggak bergerak, yaitu wal makul mustahmal. Tinggal kita takfirah itu air mustahmal. Suci kita, suci dan najasat. Ya ada pada menghilangkan najis. Kalau yang pada menghilangkan pada menghilangkan hadas, itu mustahmal juga. Hukmuhu ka hukmil ma'il mustahmal, yang ada di sini. Hukumnya seperti hukum mustahmal. Tahirun fi nafsihi, inya itu suci pada dirinya, ghairu mutahirin li ghairihi, tapi nya kata kamu sucikan. Jadi baju yang bekas pian itu jangan dikawat pulang. Kalau pian dikawat pulang, ya ada pian kawat misalkan menggasan apa ya? Membasuh najis yang lain, ada salah lagi itu hukum najis apa ya? Hukum apa? Air mustahmal. Jadi sah itu. Maksudnya apa namanya? Suci, air itu suci. Cuman kata kawat mensucikan jasadnya yang lain lagi. Nah, kemudian waktunya al istinja. Ini kita terangkan adab-adab beristinja, apa-apa yang kada boleh di dalam WC, apa-apa sunatnya, apa-apa yang makruh dan apa yang haram ketika di dalam WC adalah yang insyaallah di depan biiznillah, insyaallah. Ini saja dapat menyampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadihi wa kulliyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qabbala Allah.